Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Peter. Sebelum kita memulai dalam doa pagi ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Kristus Tuhan kami di pagi hari ini. Kami rindu akan sapaan sabdamu kepada kami yang menjadi penyemangat dan menjadi pegangan dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 10. Lukas 8 ayat 4 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tapi orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu menjadi tanah yang subur. Bagi orang-orang yang menyukai bercocok tanam, tentu sangat menyadari bahwa tanah yang subur adalah tanah yang penting untuk tanaman bisa tumbuh secara optimal, ataupun juga pohon-pohon bisa tumbuh dengan sangat baik dan menghasilkan buah. Demikian juga dengan pembacaan kita saat ini sangat terkait erat dengan pertumbuhan dan kemudian tanah. Dikisahkan lewat perumpamaan, Yesus menyampaikan ketika orang banyak mengikuti dia, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Ada seorang penabur yang hendak menaburkan benih, kemudian ada sebagian benih yang terjatuh di pinggir jalan, ya, kemudian diinjak orang dan dimakan burung, habis. Kemudian ada yang sebagian benih jatuh di tempat yang berbatu, yang ketiga yang di tempat yang semak berduri, dan kemudian yang ketiga di tempat atau tanah yang subur. Kita mengetahui bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah firman Tuhan yang ditabur, kemudian yang jatuh di pinggir jalan, artinya belum sempat bertumbuh, belum sempat berakar, langsung hilang. Kita dapat mengingatnya ibarat kita baru mendengar, masuk kuping kiri, bukan keluar kuping kanan. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri, tidak sempat masuk. Firman Tuhan yang kita dengar tidak sempat masuk di dalam memori kita atau kehidupan kita. Yang kedua, dikisahkan mengenai ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu, sempat bertumbuh tapi tidak berakar dengan kuat. Ini menggambarkan orang-orang yang percaya kepada Kristus, kemudian secara iman bersukacita, tapi karena sedikit penganiayaan, penindasan, langsung loyo lagi. Kenapa? Karena dasar fondasi pengenalan akan iman kepada Kristusnya belum cukup kuat.
cepat menerima firman Tuhan, tapi sayangnya akar imannya belum, pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan Kristus belum kuat. Jadi cepat untuk meninggalkan imannya. Dan yang ketiga dikisahkan seperti kemudian benih yang jatuh di tempat semak yang berduri. Pertumbuhan iman juga kemudian terhambat dengan pertumbuhan hal yang lain. Seperti semak-semak yang kemudian menghimpit. Dijelaskan bahwa itu seperti dengan orang yang bertumbuh di dalam iman, namun terhimpit oleh berbagai kekhawatiran dunia, sehingga matilah di dalam kekhawatiran atau di dalam kecemasan. Yang keempat digambarkan adalah seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik, tanah yang subur, maka akan menghasilkan buah yang optimal. Di sini dikatakan ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Artinya berbuah secara optimal. Yang menjadi pertanyaan kita pada kesempatan saat ini adalah, untuk menjadi tanah yang baik, untuk menjadi tanah yang subur harus bagaimana? Tentu yang namanya perumpamaan adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan terkait dengan budaya setempat. Orang kalau hendak menaburkan benih ya umumnya di ladang. Ya, tidak orang sengaja menaburkan benih di pinggir jalan. Oh bukan, itu namanya mau ngasih burung merpati di pinggir jalan. Bukan itu tentu maksudnya. Orang menaburkan benih dalam perumpamaan, dalam budaya Palestina pada saat itu adalah mau menaburkan, ya tujuannya di ladang supaya bertumbuh dengan baik. Nah, jadi kalau ada penabur hendak menaburkan benih supaya bisa tumbuh dengan baik di ladang, dalam kisah perumpamaan itu dan juga dalam konteks budaya Palestina, jadi harus bagaimana supaya tanah itu bisa baik atau subur? Tentu harus dipersiapkan. Tanah yang subur dan tanah yang baik tidak serta-merta langsung jadi. Tanah yang baik atau tanah yang subur itu harus diupayakan. Ada proses sebelumnya. Apa saja? Pertama-tama adalah dengan supaya benih hendak ditaburkan dengan baik di ladang. Yang pertama-tama apa? Yang pertama-tama adalah membersihkan dulu ilalang-ilalangnya. Ilalang-ilalangnya kemudian dibersihkan, ya. Kalau ada rumput-rumput atau apapun dibersihkan. Setelah ladang kemudian bersih, lalu diapakan? Yang kedua. Yang kedua adalah batu-batu besarnya diambil batu-batunya. Setelah batu-batunya sudah diambil, supaya apa? Kembali, supaya ada akar dapat bertumbuh, mengakar secara baik. Jadi, pertama, dibuang terlebih dahulu ilalang-ilalang, rumput-rumputnya. Kemudian yang kedua adalah batu-batunya yang besar-besar, kemudian dicongkel dan kemudian dibuang. Yang ketiga, apa? Yang ketiga adalah dibajak. Ya, kalau sudah ada sedikit air, begitu kemudian tanahnya apa? Kemudian dibajak supaya ada bagian yang bisa baik dalam pengertian secara kandungan kimiawi dalam tanah-tanah, dibajak ya, supaya semakin gembur lah. Baru kemudian yang keempat diupayakan pengairan yang baik, ada sistem air yang baik juga. Nah, jika perlu kemudian tahap yang tahap 1, 2, 3, 4 yang paling utama. Dibersihkan, dicabut batu-batunya, dibuang, kemudian dibajak, dan kemudian sistem pengairan yang baik. Bukankah dalam kehidupan kita ada kalanya kita mengalami seperti itu di dalam proses pembentukan kita, dalam iman kita kepada Tuhan? Ada saatnya mungkin ketika Tuhan melihat bahwa kita mulai terkuasai oleh ilalang-ilalang, rumput-rumput yang mencekam diri kita, kekhawatiran diri kita yang begitu mencekam, Tuhan bisa cabut kekhawatirannya supaya kita siap untuk ditaburi firman Tuhan. Setelah kemudian ilalang-ilalangnya dicabut, sama kita dapat mengalami hal yang kedua. Apa? Batu-batu yang ada dalam kehidupan kita kemudian diambil. Proses pengambilan batu-batu dalam tanah, batu-batu yang besar, ibarat dengan kehidupan kita yang penuh dengan amarah, dendam, sakit hati, batunya mesti diambil.
Atau kita memasuki tahap yang ketiga, dibajak. Bisa dicangkul-cangkul, atau seperti kisah Nabi Elia yang memanggil Nabi Elisa yang sedang membajak begitu ya. Dibajak, dicongkel, itu pun menyakitkan. Dan baru kita akan mengalami tahap yang keempat, pengairan yang baik, pemulihan dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, kita saat ini ada di tahap mana? Atau saat ini kita sedang ada dalam keadaan tanah seperti apa? Tanah yang banyak, yang rumputnya, batu-batu, kepahitan, dendam, amarah. Atau yang butuh untuk dibajak. Atau tanah yang kering, tandus tiada berair. Di Alkitab kita ada tidak yang berbicara soal tanah yang kering, yang merindukan hujan? Ada. Kita buka di dalam Yesaya. Ya. Dalam Yesaya pasal 44 ayat 3 mengatakan begini. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Itu pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Akan ada saatnya tanah yang kering yang merindukan hujan akan mendapatkan hujan. Juga sama di dalam Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, gambaran tadi apa yang disampaikan oleh Yesaya 44 ataupun juga Mazmur pasal 63 sedang menggambarkan tahap yang keempat. Tidak ada batunya, tapi mungkin masih kering. Tidak ada semangat. Pada saat itulah kita perlu merindukan pemulihan dari Tuhan, supaya hikmat Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, pengampunan dari Tuhan hadir melingkupi kita. Seperti hujan yang turun kepada tanah yang kering. 4 tahapan atau 4 keadaan yang ada dalam keadaan kita. Tuhan juga rindu supaya kita dapat seperti tanaman pohon yang tumbuh secara optimal. Kalau kita pun Bapak Ibu rindu Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, pulih dan bertumbuh secara optimal, kita perlu membuka diri kepada Tuhan untuk bersedia dibentuk oleh Tuhan, dibajak oleh Tuhan. Bukan dibajak, kapal dibajak, bukan ya. Tapi seperti tanah kemudian digemburkan kembali. Batu-batunya kemudian diambil. Rumput-rumputnya itu kemudian dibersihkan. Maka kita siap akan mengalami pertumbuhan secara optimal. Seperti sebuah lagu sekolah minggu ya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan kiranya menolong kita agar kita dapat menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga firman Tuhan dapat hadir dalam kehidupan kita, kita pelihara, jaga, dan bertumbuh secara optimal, dan kehidupan kita dipulihkan oleh kuasa Tuhan, dan dapat menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu hidup kami dipulihkan Tuhan. Kami rindu untuk dapat bertumbuh secara optimal di dalam iman, dan hidup dalam damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan. Kami hendak berdoa untuk bangsa ini yang tetap berjuang di dalam masa pandemi. Kiranya saudara-saudara kami yang sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan, yang memulihkan. Dan ketika kami bergumul dalam berbagai pergumulan hidup, pekerjaan, kesehatan, pergumulan dalam rumah tangga, Tuhanlah yang memberi kami hikmat. Kami mau tetap berjuang dan mengandalkan Tuhan, dan bersedia dibentuk, diubah oleh Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.